Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Damian selaku Technical Consultant dari PT Logos Teknologi Utama. Nah, pada video kali ini kita kembali lagi nih untuk belajar terkait pengelolaan Microsoft 365. Tepatnya apa? Pada video kali ini kita akan belajar seputar Microsoft Teams. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana gitu ya caranya kita di Microsoft Teams sendiri, di aplikasi Microsoft Teams sendiri, di tenan masing-masing ya, di tenan teman-teman semua. Kita akan belajar bagaimana caranya kita memblok gitu ya, bisa dibilang memblok sebuah external access, yang dimana external access di sini berbicara tentang akses untuk melakukan meetings atau chat gitu ke user internal di organisasi teman-teman sendiri gitu. Nah, jadi di sini kita akan menerapkan gitu ya sebuah konsep. Jadi pada Microsoft Teams sendiri gitu ya, ada fitur yang bisa kita gunakan untuk mengontrol atau mengkonfigurasi akses eksternal dalam hal chatting tadi dan juga meeting tadi. Kita bisa gitu ya sebagai Microsoft 365 Admin Center gitu, kita sebagai pihak administrator ya dari tenan masing-masing, kita bisa merestrict lah aktivitas eksternal yang ingin melakukan misalnya chatting tadi dan juga meeting gitu ya. Eksternal di sini bisa diindikasikan artinya bahwa domain itu di luar gitu ya, di luar dari accepted domain, artinya tidak di domain organisasi tersebut. Eksternal itu ya. Oke, langsung saja bagaimana caranya, kita langsung saja ke demonya. Teman-teman bisa buka gitu melalui Admin Center masing-masing gitu ya, melalui web browser, buka Microsoft Teams Admin Center ya. Kita akan masuk di Teams Admin Center ya. Nah, begini tampilannya ya. Untuk Teams Admin Center, kita pilih di user. Di sini ada external access. Jadi dia punya page-nya sendiri ya. Nah, di sini kita external access untuk kita mengkonfigurasi external access di Teams dan juga di Skype for Business. Nah, di sini kita akan bicara untuk Teams-nya ya, karena Skype for Business sendiri sudah retire gitu dari Microsoft. Nah, jadi di Teams ya. Di sini kita mungkin teman-teman juga bisa membuka dan nanti membaca gitu bahwa ada when external domain. Jadi ketika external domain diizinkan gitu ya, user di organisasi, user internal teman-teman ini bisa melakukan chatting, add user, kita bisa add user tersebut ke meeting gitu, dan juga kita bisa menggunakan audio video conferencing dengan user eksternal ya. Secara default ya, organisasi itu bisa berkomunikasi secara eksternal. Beginilah tampilan secara default. Ini belum dirubah, belum dikonfigurasi gitu ya settingnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi secara default seperti ini tampilannya, bahwa dia allow all external domain, dia mengizinkan external domain. Di sini ada beberapa pilihan gitu ya, ada 4 opsi ketika kita mau pilih gitu. Ada allow all external domain, allow only specific external domain. Ini berbicara tentang kita akan mengallow tapi hanya domain-domain eksternal yang spesifik, yang mungkin ya di beberapa kasus gitu ya di organisasi, yaitu mungkin domain-domain yang dikenali, yang hanya dikenali. Jadi tidak mau domain yang tidak dikenali gitu. Jadi exception, domain yang tidak dikenali itu tidak diperbolehkan. Kalau berbicara tentang option ketiga itu block only specific external domain, kita hanya memblok ya. Kalau tadi kita mengallow spesifik, kita sekarang block spesifik domain aja. Misalnya mungkin ada beberapa domain yang mencurigakan, atau mungkin sering gitu ya ada kendala gitu di tenan sendiri tadi, misalnya mencurigakan, mungkin ada beberapa spam gitu, itu bisa kita masukkan gitu ya. Jadi domain-domain yang tidak mau kita masukkan, itu tidak mau diizinkan untuk melakukan, bisa kita bilang melakukan chatting atau bisa berkomunikasi gitu ya dengan internal kita bisa masukkan secara spesifik ya. Kalau di sini yang terakhir, keempat, adalah block all external domain. Di sini kita sebagai admin dapat melakukan block ke semua external domain. Jadi user di tenan teman-teman gitu ya, di organisasi teman-teman, ketika menggunakan Teams untuk melakukan komunikasi itu hanya bisa dilakukan secara internal gitu ya. Nah, jadi itulah 4 opsinya. Nah, di sini kita bisa pilih gitu, misalnya block gitu ya all external domain. Nah, di sini mungkin juga akan dijelaskan nanti ya. Nanti ada juga di beberapa dokumentasi Microsoft di kolom deskripsi ya. Jadi di pada konfigurasi ini kita bisa lihat juga gitu
Tadi kita misalnya berbicara tentang ini ya, with external domain. Nah, kita berbicara tentang Teams account not managed by an organization. Jadi ketika kita chatting gitu ya, akan muncul ke eksternal gitu, akan ada biasanya ada tulisan di sini bahwa user tersebut tidak di-manage oleh organisasi tenan teman-teman gitu. Nah, tenan internal gitu ya. Nah, di sini ada beberapa ada pilihan ya. Kalau kita mau matikan, kita bisa matikan langsung gitu. Nah, di sini kita tidak internal user kita sendiri tidak bisa berkomunikasi ke user yang akunnya tidak dikelola oleh organisasi kita gitu. Nah, ada beberapa skenario mungkin ya yang menjelaskan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin gitu ya, blok tim user ini di organisasi untuk berkomunikasi ke eksternal, jadi kita mau blok gitu ya secara sepenuhnya, completely, ini bisa langsung saja di off kan, kita matikan ini, kita off kan ini gitu. Nah, lalu ada skenario kedua, yaitu semisal teman-teman gitu ya ingin internal usernya di organisasi ini berkomunikasi ke eksternal tim, yang tidak di manage oleh organisasi teman-teman. Nah, jika itu ya eksternal tersebut mohon maaf, bukan eksternal tersebut, tapi jika user internal teman-teman ini yang menginisiasi kontak gitu, yang mengchat atau bisa kita bilang berkomunikasi duluan, menginisiasi kontak, kita bisa nyalakan ini, baru ini jangan nyalakan, jangan kita checklist gitu ya. Lalu ada opsi ketiga gitu ya, kita bisa let user team tadi ya, itu secara default tadi. Opsi ketiga adalah kita bisa biarkan organisasi kita user internal di organisasi kita ini berkomunikasi secara bebas gitu ke eksternal. Kita on kan dan juga kita centang gitu. Nah, jadi begitu ya, ada 3 opsi ya untuk kita blok domain gitu, ada 4 opsi tadi, dan juga untuk kita memblok sebuah user kita internal untuk berkomunikasi juga kita bisa blok gitu, kita bisa atur juga, kita bisa konfigurasi. Itulah salah satu mungkin keunggulan gitu ya di Microsoft Teams, dimana sebagai admin ya, perusahaan ini bisa dengan mudah gitu mengkonfigurasi kebutuhan-kebutuhan yang memang mungkin sesuai dengan regulasi perusahaan, tidak memperbolehkan adanya akses keluar ya. Nah, itu bisa diatur sepenuhnya di Microsoft 365 Teams Admin Center ini gitu oleh Global Admin. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Mohon maaf bila masih ada kurangnya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.